Halo semua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi melanjutkan materi sebelumnya, pada pembelajaran kimia organik kali ini kita akan masuk ke materi alkene and alkyne. Dimana kalau kalian sudah membaca slide presentasi, di sini kita akan membahas tentang definition, structure, and nomenclature. Nah, pada video pembelajaran kali ini, di sini kita hanya akan membahas tentang bagaimana cara memberikan nama pada senyawa alkene and alkyne. Nah, untuk masuk ke video, pastikan kalian sudah membaca dulu ya slide presentasinya, karena untuk tahapan-tahapan dan langkah-langkahnya semuanya ada di sana. Nah, kalau di sini kita akan membahas cara memberikan namanya saja. Oke, let's get it. Ya. Yang pertama, berikanlah nama IUPAC pada senyawa di bawah ini. Nah, ini kita punya suatu struktur, senyawanya adalah alkena karena ada double bond, dan strukturnya lurus saja, tidak ada cabang-cabangnya. Berarti tugas kita adalah memberikan nama parent chain-nya, ya. Nah, jadi di sini kita memberikan nomornya, memberikannya dari mana? Nah, kita punya dua buah ujung A dan ujung B. Kita memberikan penomoran kalau sudah ada double bond, ingat double bond menjadi prioritas. Ya, jadi dia harus mendapatkan nomor terkecil. Nah, karena dari ujung A lebih cepat bertemu dengan double bond, maka penomoran kita mulai dari ujung A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Nah, berarti sekarang sudah punya 7 karbon, berarti rantai parent chain-nya adalah hep. Nah, kalau di alkana kemarin kan menjadinya heptan, seperti itu ya. Tapi karena sudah ada double bond, sekarang akhirannya kita ganti menjadi in. Jadi namanya adalah 1 heptin. Nah, kemudian di sini ada angka 1. Angka 1 itu menunjukkan posisi dari double bond-nya. Ada di nomor 1 dan 2 ya sebenarnya. Tapi kita tulis 1 saja, yang nomor terkecilnya. Seperti ini, akhirannya in. Nah, kalau yang sudah baca slide presentation pasti tahu kalau ini merupakan penulisan gaya dibilangnya old style gitu ya. Nah, kalau yang new style-nya berarti seperti ini, hep 1 in. Ya, jadi kita pisahkan antara hep, HEPT, hep ya, dengan akhiran in-nya, diselipkan posisi dari double bond-nya ada di nomor berapa. Nah, kalian boleh pakai cara yang pertama atau cara yang kedua, dua-duanya benar, tidak akan disalahkan ya. Kalian pilih lebih suka yang mana saja. Ya, jadi kalau saya lebih suka yang new style, silakan pakai yang kedua. Ya, itu sama, dua-duanya benar. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, contohnya sekarang seperti ini, masih double bond juga ya. Sekali lagi, penomoran kalian perhitungkan dari ujung mana yang lebih cepat bertemu double bond. Nah, kalau dari ujung B, kita ketemu double bond-nya di nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari ujung A, kita menemukan double bond-nya di nomor 1, 2, 3. Berarti penomoran, kita pilih yang paling cepat, berarti dari ujung A, seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau 8, berarti parent chain-nya adalah O, jangan lupa ya. Oke, sehingga namanya menjadi 3 oktin. Nah, tolong perhatikan, posisi dari double bond ini harus ditulis ada di nomor berapa. Ya, jadi 3 oktin, berarti dia ada di nomor 3 double bond-nya. 3 dan 4, seperti itu ya. Jadi jangan tidak ditulis, karena kalau kalian hanya menuliskannya oktin saja, berarti kalau orang nanti mau menggambar ulang, itu double bond-nya ditaruhnya di nomor 1, seperti itu. Ya, padahal yang kita inginkan double bond-nya ada di nomor 3. Jadi sekali lagi, wajib ditulis ya. Kalau gaya new style-nya berarti di sini kita tinggal pisahkan O 3 in. Nah, jangan lupa ya penulisan untuk nama IUPAC, sekali lagi tolong jangan lupakan antara angka dengan huruf, itu dipisahkan tanda strip. Huruf dengan huruf itu berarti tidak ada spasi, seperti itu ya. Angka dengan koma itu berlaku ya untuk semuanya, semua struktur atau semua senyawa untuk aturan IUPAC. Jadi
Jangan dilupakan ya, wah mentang-mentang, wah udah nggak belajar alkana, sekarang kita alkena. Namanya suka-suka saya, nggak bisa ya. Aturan baku, ingat, IUPAC aturan baku. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya, masih diminta memberikan nama IUPAC, sekarang strukturnya seperti ini. Wah, dari mana nih kita memberikan penomoran atau rantai terpanjangnya, berapa karbon nih? Nah, ingat rantai terpanjang, kalau alkena dan alkuna, rantai terpanjang yang memuat double bond atau triple bond. Jadi harus ada double bond atau triple bondnya ya di rantai tersebut. Nah, kalau misalkan kita lihat, kita ambil rantai lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Mungkin ada kemungkinan ke atas kita coba lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata sama-sama 7 terpanjangnya. Berarti kita bisa tentukan rantai terpanjangnya memuat double bond. Nah, misalkan Ibu ambil ke atas ya, kalian mau ngambil ke sebelah sini boleh, ke sebelah sini juga boleh. Nah, sekarang penomoran. Nah, penomoran dimulai dari mana? Ingat, prioritas kita adalah double bond. Nah, jadi walaupun di sini, dari ujung sebelah sini, kelihatannya ini banyak, Bu, ini kan banyak alkil, harusnya prioritas. Tidak, kalau sudah ada double bond, prioritas kita adalah double bondnya. Mau seberapa banyak pun alkilnya di sisi sebelah sini, tetap utamakan double bondnya. Sehingga penomoran, kita mulai dari sisi sebelah mana? Sebelah kiri ya. Oh, ini sebelumnya kita tandai dulu alkilnya, jangan lupa dicacing-cacingkan biar kelihatan yang tidak termasuk rantai utama. Kemudian kita berikan penomoran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 karbon. Tuliskan namanya seperti biasa, posisi alkilnya ada di nomor berapa? Ada di nomor 5, 6 dan 6, ada 2 metil ya, berarti 5,6,6 trimetil. Kemudian double bondnya dari nomor berapa? Nomor 2. 2, rantai terpanjangnya 7. Heptin. Atau kalau yang lebih suka dengan use style, kita tuliskan 5,6,6 trimetil, gabung hepnya, heptuin. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi ke contoh yang berikutnya. Nah, contohnya sekarang seperti ini. Rantai terpanjangnya kira-kira yang mana nih? Rantai terpanjang ingat harus memuat banyak karbon. Oke, kalau misalkan kalian mengambil lurus dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu pasti salah. Kenapa salah? Karena 8 karbon tapi tidak memuat double bondnya. Oke, berarti kalau misalkan kita ambil yang ada double bondnya, berarti kita mulai dari mana? Dari bawah, dari sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan cuma 7 karbon. Kalau kita mengambilnya lurus kan 8 karbon. Ingat, prioritasnya adalah harus memuat double bond. Jadi meskipun lebih pendek, ya tidak apa-apa karena dia memuat double bondnya. Gitu. Justru kalau kita mengambil yang panjang tapi tidak ada double bondnya, itu kita akan salah seperti itu. Ya. Nah, jadi seperti ini. Ini alkilnya ada 3 ya. Ada jenisnya metil, yang ini etil ya, etil, terus kemudian yang ini jenisnya adalah isopropil atau 1-metil etil. Nah, penomoran kita mulai dari mana nih? Nah, tentu saja double bondnya dapat nomor yang terkecil. Jadi kita mulai dari sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih 7 karbon ya. Tinggal disusun namanya. Oke, di sini di nomor 2 ada etil, 2 etil. Ingat alphabetically untuk alkil ya, jangan lupa. 5 isopropil, di sini Ibu pakainya isopropil. Kalian boleh pakai 1-metil etil, boleh, tapi perhatikan alfabetisnya ya. Kalau pakai 1-metil etil berarti urutannya metil dulu atau 1-metil etil dulu. Nah, itu jangan lupa. Kemudian 1 heptin. Seperti itu. Atau kalau yang mau pakai new style bisa 2 etil, 5 isopropil, 6 metil hep1in. Oke, contoh berikutnya. Baik, sekarang ada struktur alkin, tapi di sini bisa kita lihat kalau alkinnya lebih dari 1 ya. Di sini ada 3 buah alkin. Nah, jadi di sini kita menentukan rantai terpanjangnya, kita mengusahakan agar ketiga double bond ini masuk ke dalam rantai utama.
Nah, sekarang berarti udah jelas ya rantai utamanya ini lurus seperti ini. Nah, ini alkilnya ada 2 ya, ada 2 buah metil. Nah, sekarang penomorannya kita mulai dari mana? Seperti itu ya. Jadi kalau dari sebelah kiri, di sini kita langsung bertemu dengan double bond. Dari sebelah kanan kita juga langsung bertemu dengan double bond. Nah, coba kita hitung dulu yang di tengah ini kira-kira kalau dari kiri maupun kanan dapatnya di nomor berapa ya? Kalau dari sebelah kiri 1 2 3 4. Dari sebelah kanan 1 2 3 4. Wah, ternyata sama kuat nih dari kiri sama kanan. Nah, berarti kita lihat sekarang alkilnya. Jadi, prioritas pertama kalian itu adalah posisi atau letak double bond atau triple bond. Nah, kalau misalkan kedudukannya sama kuat, prioritas kedua kita lihat alkilnya. Dari ujung mana yang lebih cepat bertemu dengan alkil. Nah, ternyata kalau kita perhatikan, dari sebelah kanan di nomor 2 kita langsung bertemu dengan alkil. Sementara kalau dari sebelah kiri alkilnya agak jauh ya posisinya. Nah, itu artinya penomoran kita mulai dari sebelah kanan. Ini nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini ada 8. Kemudian setelah itu kita susun namanya ya, seperti biasa sebutkan alkilnya terlebih dahulu. Nah, di sini berarti 2,5 dimetil. Nah, kemudian 1,4,7 oktatrien. Nah, jadi di sini karena double bond-nya ada 3, maka posisi dari double bond yang di sini juga harus ada 3. Nah, jadi antara posisi dengan keterangan yang di sini itu sinkron. Nah, seperti ini kan 1,4,7. Makanya di sini rantai terpanjangnya atau parent chain-nya okta karena ada 3 trien. Nah, ini penandanya. Ada 3 buah double bond. Jadi kalau kita menulisnya 1,4, misalkan 7-nya tidak ada, 1,4 oktatrien berarti nggak sinkron. Nah, di sini posisinya ada 2, tapi di sini keterangannya 3. Jadi yang benar itu yang mana? Gitu ya. Jadi harus sesuai. Seperti itu. Kita masuk ke contoh berikutnya. Sekarang yang ingin kita berikan nama adalah senyawa alkyne, seperti ini. Nah, caranya sama ya dengan senyawa alkin yang tadi. Jadi kita tentukan parent chain yang memuat triple bond di dalamnya. Nah, kira-kira ini kalau kita ambil lurus dapat berapa karbon ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 karbon. Adakah kemungkinan lain? Misalkan kita bawa ke atas atau ke bawah mungkin ya? Coba kita bawa ke atas. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ternyata lebih panjang ya. Jadi itu kita ambil sebagai parent chain. Iya, di sini parent chain-nya kita bawa ke atas. Nah, terus kemudian ada alkilnya, berarti yang tidak termasuk parent chain. Iya, ini alkilnya. Nah, sekarang penomorannya dari mana? Nah, penomorannya berarti kita utamakan triple bond-nya. Jadi kalau dari sisi sebelah kanan atas ini, kalau menuju triple bond jauh ya perjalanannya. Tapi kalau dari sisi sebelah kiri, di nomor 2 kita sudah bertemu triple bond. Jadi penomorannya kita mulai dari sisi kiri. Seperti ini, 8, 9, 10. Nah, berarti namanya tinggal kita susun saja, sebutkan alkilnya terlebih dahulu. Nah, ini 4,5,8 trimetil karena ada 3, kemudian 7. Nah, ini Ibu pakainya yang model IUPAC 1 metil etil. Perhatikan alfabetisnya, di sini metil kita sebutkan duluan ya, karena lebih dulu metil lebih dulu daripada metil etil. Nah, kemudian baru sebutkan ada di nomor 2 triple bond-nya 2 dekyne. Seperti itu. Atau kalau yang mau pakai new style seperti biasa. Nah, di sini ini Ibu bedakan sedikit ya nama alkilnya, tapi ini dua-duanya benar, dua-duanya sama aja. Kalian boleh pakai metil etil, boleh pakai isopropil, cuman perhatikan alfabetisnya. Jadi kalau pakai isopropil berarti disebutkan duluan. 7 isopropil, 4,5,8 trimetil D dipisahkan triptoine. Seperti ini ya. Oke. Nah, contoh berikutnya, ini masih alkyne juga. Nah, ya coba sekarang, menurut kalian kita mulai dari mana nih? Penomoran, kemudian rantai parent chain-nya, rantai induknya dari mana nih? Oke, karena sudah jelas ya sepertinya. Nah, seperti ini. Ini kan ada di ujung ya, berarti pasti kita mulainya dari sini. Nah, kita ambil seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu, sebentar deh Bu. Kalau kita ngambil lurus, kayaknya lebih panjang deh Bu.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul, memang lebih panjang. Tapi, apakah ada triple bond-nya? Tidak ada ya, jadi nggak apa-apa walaupun ini lebih pendek, tapi di sini dia memuat triple bond sebagai rantai induknya. Nah, gitu ya. Jadi sisanya seperti biasa berarti termasuk alkil. Nah, di sini ada alkil yang bercabang, cabang yang bercabang. Masih ingat nggak ini namanya apa? Ada tuh 2, 3, 4. Apakah ini isobutil, neobutilkah, terbutilkah, atau sekbutilkah? Ayo, bentuk seperti ini namanya apa? Belum Ibu munculkan nih jawabannya ya. Oke, jadi namanya adalah, dinomorin dulu, jangan lupa. Dinomorin dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, kemudian kita munculkan namanya. Nah, namanya ini sekbutil ya. Sekbutil, ada di nomor 3 sekbutil, 7 kloro, 5 etil, 7 metil, 1 oktain. Ingat, alphabetically. Ingat kalau untuk yang ada sek, kemudian third, neo, iso, yang masuk alphabetically hanya iso dan neo saja. Jadi kalau sek butil yang dilihat siapa? Butilnya. Kalau secara new style berarti 3 sek butil, 7 kloro, 5 etil, 7 metil, dipisahkan ok, di sini ok, strip 1 ein. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, diminta menentukan common names. Senyawanya apa? Alkyne. Oke. Nah, ingat kalau alkyne untuk common names-nya rumusnya adalah alkil asetilen. Di mana asetilennya itu adalah karbon triple bond ya, 2 karbon triple bond. Seperti itu. Berarti yang masuk ke dalam asetilen yang mana? Yang ini. Yang 2 ini. Ini asetilen, berarti sisanya sebelah kiri, sebelah kanan itu adalah alkilnya. Nah, kita cacingkan seperti ini ya. Ini asetilennya, ini alkil, ini alkil. Nah, sekarang kalau misalkan alkilnya sama, berarti kalian tinggal menambahkan awalan di saja, misalkan dimetil asetilen. Tapi kalau alkilnya berbeda, berarti ditulis secara alphabetically. Yang sebelah kiri, alkilnya apa nih? Ada 4 karbon. Bentuknya apa? Bentuknya adalah isobutil. Yang sebelah kanan, bentuknya adalah isopropil. Nah, alphabetically-nya berarti yang mana yang lebih dulu nih kan? Ada sama-sama iso. Iya, berarti kita lihat di huruf keempatnya. Ini kan butil, ini isopropil. Berarti sebutkan yang mana? Ya, kita sebutkan isobutilnya terlebih dahulu. Berarti nama common names-nya adalah isobutil, isopropil, asetilen ya. Asetilennya yang triple bond-nya ini. Oke, contoh berikutnya. Wah, ini untuk senyawa alkyne yang triple bond-nya lebih dari 1. Ya, lebih dari 1. Di sini ada 3 triple bond-nya. Nah, penomoran dimulai dari mana nih? Nah, di sini udah ada ujung yang langsung ketemu triple bond ya. Nah, berarti ini kita mulai penomorannya dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, alkilnya ada 1 ya, metil di sini berarti namanya nomornya di nomor 5 metil. 1, nomor 1, nomor 3, 3,6 okta ya, 8 karbon, triein. Seperti itu ya, triein. Jadi kalau new style-nya berarti 5 metil okta ya, dipecah di sini 1,3,6 triein. Jadi seperti yang di alkena tadi, kalau memang triple bond-nya ada 3, di sini pasti munculnya 3 posisinya. Di akhiran namanya juga pasti munculnya ada awalan tri kalau 3 ya. Kalau ada 4 menyesuaikan teta, tetra, penta dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk ke yang siklik ya, yang cyclohexene ya. Jadi di cycloalkin maksudnya. Jadi kan tidak selalu heksin ya, bisa cyclopentin, cyclobutin seperti itu ya. Nah, jadi di sini contoh yang pertama bentuknya seperti ini. Nah, jadi cara atau langkah memberikan nama kepada senyawa cycloalkin, kalau hanya ada 1 double bond-nya seperti ini ya, hanya ada 1, berarti dia sudah pasti mendapatkan nomor 1 dan nomor 2 seperti itu. Jadi misalkan kita kode A dan B, jadi A dan B ini pasti mendapatkan nomor 1 dan nomor 2
Nah, cuman sekarang yang mana nih nomor satunya? A atau B, seperti itu ya. Jadi kita lihat lagi, kalau untuk yang A ini memiliki double bond. Tapi karbon A ini juga memegang satu metil. Nah, sementara untuk yang B ini memiliki double bond, tapi tidak memiliki alkil. Sehingga prioritasnya yang A ya, yang lebih menang gitu ya. Jadi sudah double bond, dia juga punya alkil. Berarti nomor 1 kita berikan kepada si A. Nah, kemudian penomorannya searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, ingat, jadi kan tadi yang punya double bond pasti punya yang memiliki nomor 1 dan nomor 2. Berarti tentu saja arahnya searah jarum jam. Berarti nomor 1, kemudian B-nya berarti nomor 2, 3, 4, 5, 6. Namanya kita tuliskan alfabetisnya. Siapa lebih dulu? Yaitu kloro, berarti 6 kloro, 1,4 dimetil. Nah, kemudian di sini sikliknya siklo, 6 karbon, heksin. Seperti itu. Jadi kalau memang hanya ada satu, tidak dituliskan juga nggak apa-apa ya. Tidak perlu dituliskan nomor satunya. Cyclohexatuin misalkan, itu nggak perlu ya. Jadi langsung aja cyclohexin. Nah, kalau contoh yang kedua, di sini ada 2 buah double bond. Siapa yang kita prioritaskan, double bond atau alkilnya? Kita prioritaskan double bondnya dulu ya. Nah, jadi kedua double bondnya ini diusahakan mendapatkan nomor yang terkecil. Nah, kita lihat kalau misalkan kita mau penomoran dimulai dari sebelah sini ya, ujung yang karbon yang ini 1, 2, 3, 4. Oke ya, di nomor 1 dan nomor 3. Kalau kita mulai dari sebelah sini 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang penomoran dimulai dari mana nih? Nah, penomorannya ternyata dimulai dari sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5. Loh, 6. Loh, kenapa dari sebelah situ, Bu? Kan sama aja, Bu. Kalau saya mulai dari sebelah sini, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sama aja kan, Bu? Ya. Jadi sekali lagi, kalau sudah memprioritaskan double bond, dan ternyata posisinya sama, kita lihat alkilnya. Kalau kita mulai dari di sini, ya, berarti nanti si alkil itu akan berada di nomor 6. Tapi kalau kita mulai dari atas, alkilnya dapat nomor yang lebih kecil, yaitu nomor 5. Nah, jadi kita pilih dari atas ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, searah jarum jam. Jadi namanya akan menjadi 5,5 dimetil, kemudian 1,3 ya, cyclohexadien. Nah, kalau ada 2 seperti ini, supaya jelas kita tuliskan ya, ada nomor 1 dan nomor 3. Tapi kalau contoh yang awal tadi, karena cuma ada 1 double bondnya, 1 tidak ditulis juga tidak apa-apa. New style-nya namanya menjadi 5,5 dimetil cyclohexa 1,3 dien. Ya, ini yang contoh yang terakhir ya. Jadi ini adalah senyawanya namanya adalah alkeninus. Jadi di mana dalam satu buah struktur atau senyawa itu terdapat double bond dan triple bond yang bersamaan gitu ya. Jadi penamaannya bagaimana? Nah, penamaannya jadi nomor 1 atau nomor awal itu diberikan dari ujung mana yang paling cepat bertemu ikatan unsaturated atau ikatan tidak jenuh. Nah, jadi kalau contohnya seperti ini, kalau dari ujung sebelah kiri kita ketemu triple bond di nomor 1. Tapi kalau dari ujung kanan ya, maksudnya ujung kanan, kalau dari ujung sebelah kiri kita menemukan double bond tapi di nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, yang paling cepat dari ujung mana? Ujung kanan. Nah, berarti di sini ujung kanannya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sisanya alkil ya. Sisanya alkil, penulisannya kita tuliskan nama alkilnya dulu seperti biasa, berarti 3,5 dimetil, kemudian rantai utamanya itu adalah hep ya, hep seperti ini 7 hep. Kemudian kita, ini memang lebih mudah atau lebih gampang dengan sistem new style ya. Nah, jadi di sini kita tuliskan hep, kemudian di nomor berapa ada double bondnya, di nomor 3 ya, nomor 3
3. Jadi aturannya sebutkan double bondnya dulu, letak posisi double bond, baru ditutup dengan triple bond. Nah, ada di nomor 3, in. Nah, jadi nggak pakai N ya, N aja. 3N, seperti itu. Kemudian di nomor berapa triple bondnya? Di nomor 1. Sehingga menjadi 3,5 dimetil hep 3N 1-ine. Seperti itu. Nah, kalau untuk kasus yang kedua seperti ini. Nah, kasus yang kedua ini adalah dari ujung sebelah kiri maupun sebelah kanan kita bertemu ikatan tidak jenuh pada nomor yang sama. Jadi kalau dari sebelah kiri di nomor 2 ketemu double bond, dari sebelah kanan nomor 2 juga ketemu triple bond. Gitu ya. Nah, jadi kalau kasusnya seperti ini, double bond dan triple bond berada pada posisi yang sama, kita berikan nomor yang lebih kecil kepada double bondnya. Ya, sekali lagi kalau berada pada posisi yang sama, kita berikan nomor terkecil kepada double bond. Sehingga penomoran dimulai dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini kebetulan double bondnya ada 2. Aduh, gimana dong, Bu? Jangan pusing ya. Ini sama mudahnya juga ya. Nah, jadi kita tuliskan dulu alkilnya seperti biasa. Ada nomor berapa? 4 dan 5 ya. Oke, kita tuliskan namanya 4,5 dimetil. Rantai terpanjangnya adalah 9, berarti non. Double bond ada di nomor berapa? Sebutkan double bondnya dulu. 2,4. Jangan lupa tambahkan awalan di, harus sinkron dengan yang depannya. Dn. Ya, 2,4 Dn. Kemudian triple bondnya ada di nomor berapa? Nomor 7. 7-ine. Jadi seperti ini. 4,5 dimetil, non 2,4 Dn, 7-ine. Seperti itu ya. Nah. Oke, sekarang kalian harus coba juga nih, coba sendiri ya, coba sendiri bagaimana memberikan nama pada senyawa alkin and alkyne. Nah, jawabannya bisa kalian tuliskan pada kolom komentar di bawah ya. Oke, ini struktur yang pertama. Nah, kira-kira namanya apa nih? Jadi kalau kalian mau mengerjakan, di pause aja videonya ya, baru kemudian dilanjutkan ke yang berikutnya. Nah, ini yang pertama, namanya apa nih? Kemudian ini untuk struktur yang kedua. Ini ada triple bond sekarang. Ada triple bondnya. Nah, ini struktur yang ketiga. Struktur yang ketiga ini ada 2 buah double bond. Ya, ada 2 buah double bond. Nah, ini adalah yang keempat. Ya, ada yang keempat. Ada yang keempat. Kemudian kalian lihat di sini berarti senyawanya adalah alkeninus, ada double bond dan ada triple bond dalam satu struktur. Ini yang terakhir, yang kelima, cycloalkene. Iya. Oke, sekian untuk video pembelajaran pada kali ini. Selanjutnya kalau kalian sudah mengerjakan dari sini, bisa menuju ke classroom-nya untuk mengerjakan latihannya ya. Jadi jangan males berlatih ya, kalau untuk struktur atau tata nama memang harus banyak latihan. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa disampaikan ya, jangan dipendam dalam hati ya. Jadi nanti bisa sakit jiwa dan raga kalau dipendam ya. Jadi silakan hubungi via WhatsApp, via Telegram, di classroom, atau mungkin komen di kolom komentar di bawah. Oke, sekian untuk video pembelajaran pada kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye.